Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan memaparkan terkait eksperimen fisika dasar yaitu kalorimeter. Pertama, ada pendahuluan terdiri dari 3 poin. Poin pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana cara meningkatkan akurasi pengukuran kalori jenis zat padat dalam eksperimen kalorimetri. Yang kedua, apakah ada perbedaan nilai kalori jenis untuk berbagai jenis bahan padat berdasarkan pengujian eksperimen. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan suatu suhu terhadap energi kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Yang poin kedua ada tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk mengukur dan menentukan nilai kalor jenis suatu zat padat menggunakan kalorimeter sederhana. Yang kedua, membandingkan nilai kalor jenis dari berbagai bahan padat yang diuji melalui eksperimen dan mengkaji perbedaan-perbedaan yang terjadi. Yang ketiga, memahami perubahan suhu yang mempengaruhi jumlah energi kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Poin terakhir ada hipotesis. Hipotesis pertama yaitu jika dilakukan pengukuran kalori jenis suatu zat padat menggunakan kalorimeter sederhana, maka nilai kalori jenis yang didapatkan akan mendekati nilai kalori jenis yang tercantum dalam literatur ilmiah. Yang kedua, jika terjadi perubahan pada suatu suhu pada zat padat selama eksperimen kalorimetri, maka jumlah energi kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat akan sebanding dengan besar perubahan suhunya. Dan yang terakhir, jika sistem kalorimeter dijaga dalam kondisi tertutup dan tidak ada pertukaran energi dengan lingkungan, maka kesetimbangan termal antara zat uji dan air dalam kalorimeter akan tercapai memungkinkan pengukuran kalor jenis yang akurat. Selanjutnya ada dasar teori. Setiap satu satuan massa zat atau benda yang berbeda memerlukan jumlah energi yang berbeda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat. Ukuran ini disebut sebagai kalor jenis zat atau kalor jenis benda. Pada percobaan ini, Anda akan menentukan kalori jenis suatu zat padat dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter dilindungi oleh sebuah jaket yang terbuat dari bahan isolator panas yang baik untuk mencegah pertukaran antar kalorimeter beserta isinya dengan lingkungannya. Berikut adalah gambar di mana penampang irisan vertikal kalorimeter yang diisi air. Dan di sini tuh ada jaket yang terdiri dari bahan styrofoam, terus ada termometer, terus ada pengaduk, lalu tutup plastik, dan juga air di dalamnya. Prinsip percobaan ini adalah apabila dua buah atau lebih benda atau zat yang suhunya berbeda digabungkan, maka terjadi perpindahan energi atau selanjutnya disebut sebagai kalor dari benda atau zat padat yang bersuhu tinggi kepada benda zat atau zat yang bersuhu lebih rendah sampai keduanya mencapai suhu yang sama yang disebut sebagai keadaan kesetimbangan termal. Menurut azas Black, jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda atau zat yang bersuhu lebih tinggi kepada benda atau zat yang bersuhu lebih rendah sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh benda atau zat yang bersuhu lebih rendah dari benda zat bersuhu lebih tinggi sampai keduanya mencapai kesetimbangan termal. Secara matematis dapat dituliskan sebagai Q, uh, Q serap sama dengan Q melepaskan. Dengan QL adalah jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bertemperatur lebih tinggi dan Qm adalah jumlah kalor yang diterima oleh benda atau zat yang bertemperatur lebih rendah. Mohon maaf sebelumnya. Jadi QL sama dengan QM sama dengan temperatur yang dilepas sama dengan temperatur yang diterima. Maka jumlah kalori bisa dituliskan secara persamaan, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali T. Dengan Q adalah jumlah kalor atau joule, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda atau zat dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan T adalah perubahan suhu derajat Celcius. Selanjutnya ada metode pengumpulan data.
Untuk alat dan bahannya ada neraca digital, kalorimeter, termometer, beker gelas, kain atau kasa, beban atau zat padat, air panas, dan air keran. Untuk langkah percobaannya ada dua. Yang pertama itu menentukan kalori jenis kalorimeter, dan yang kedua ada menentukan kalori jenis zat padat. Selanjutnya, jawaban pertanyaan penelitian pertama. Untuk meningkatkan akurasi pengukuran kalori jenis zat padat, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain, satu, penggunaan kalorimeter dengan isolasi yang baik. Kalorimeter yang dilengkapi dengan isolasi termal yang baik akan meminimalkan kehilangan energi ke lingkungan. Yang kedua ada kalibrasi alat ukur. Yang ketiga ada pengadukan secara merata. Gunakan pengaduk untuk memastikan bahwa suhu dalam kalorimeter merata dan tidak ada gradien suhu. Yang ketiga ada pengulangan pengukuran, yang dimana dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam mengambil data. Yang keempat, mohon maaf, yang kelima ada menggunakan massa yang tepat. Ukur massa zat padat dan air dengan presisi tinggi untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Dan yang terakhir ada perhatikan kondisi awal, yang dimana pastikan suhu awal zat padat dan air dalam kalorimeter terukur dengan baik menggunakan termometer dan berada dalam kondisi yang seragam. Jawaban pertanyaan penelitian nomor 2, ya, setiap bahan padat memiliki nilai kalori jenis yang berbeda-beda. Nilai kalori jenis ini bergantung pada sifat fisik dan kimia masing-masing bahan. Misalnya, kalori jenis aluminium berbeda dengan kalori jenis besi karena perbedaan dalam struktur partikel dan ikatan antar partikel. Pengujian eksperimen yang akurat dapat menunjukkan perbedaan ini dengan jelas, memungkinkan kita untuk membandingkan dan mengidentifikasi bahan berdasarkan nilai kalori jenisnya. Nilai kalori jenis ini mencerminkan seberapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai kalori jenis antar bahan-bahan adalah yang pertama ada struktur kristal. Bahan dengan struktur kristal yang berbeda akan memiliki ikatan molekul yang berbeda yang mempengaruhi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Yang kedua ada jenis ikatan. Bahan dengan ikatan kovalen atau logam memungkinkan untuk diperlukan lebih banyak energi dibandingkan bahan dengan ikatan van der Waals atau hidrogen. Dalam eksperimen, pengujian terhadap berbagai jenis bahan padat akan menunjukkan perbedaan nilai kalori jenis ini, memungkinkan untuk memahami lebih dalam tentang sifat termal dan aplikasi potensial dari bahan tersebut dalam berbagai industri. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian ketiga atau terakhir, perubahan suhu secara langsung mempengaruhi jumlah energi kalori yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Hal ini dijelaskan dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah jumlah energi kalor dalam satuan joule, M adalah massa zat dalam satuan kilogram, C adalah kalori jenis zat dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Semakin besar perubahan delta T, semakin banyak energi yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat tersebut. Jika zat padat dipanaskan atau didinginkan, energi yang diserap atau dilepaskan sebanding dengan massa zat, kalori jenis, dan besar perubahan suhunya. Selanjutnya ada analisis data. Terdapat tabel yang dimana ini ada jenis benda aluminium dengan jenis air, ada air keran atau air dingin dan air panas. Selanjutnya ada volume airnya masing-masing sebesar 100 ml dan T1 atau T awalnya yaitu 26 derajat Celcius untuk air dingin, 73 derajat Celcius untuk air panas, dan 26 derajat Celcius untuk aluminium. Dan T2-nya atau T akhirnya yaitu 29 derajat Celcius, 73 derajat 56 derajat Celcius dan 72 derajat Celcius. Masanya yaitu 0,2807 kg, 0,39042 kg dan 0,20934 kg. Untuk M dikali C dikali P 0,1115 dan delta T-nya
dalam satuan derajat Celcius sebesar 3, 17, dan 46 derajat Celcius. Untuk literaturnya 4.200 dan untuk literatur dalam literatur ilmiah sebesar 897. Pada eksperimen sebesar 897 dengan Ki 8637,787. Perubahan suhu delta T untuk aluminium lebih kecil ketika menggunakan air keran dibandingkan dengan air panas, yaitu 3 derajat dan 17 derajat Celcius. Kalau jenis hasil eksperimen atau C untuk aluminium adalah 897 Joule per kilogram delta derajat Celcius. Ini mungkin berbeda dari nilai literatur karena adanya faktor-faktor eksperimental seperti kehilangan kalor ketika berada di lingkungan atau kesalahan pengukuran. Jumlah Ki yang dilepas atau diserap oleh aluminium juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu besarnya sama atau naik. Selanjutnya, analisis data yang kedua menggunakan jenis benda tembaga, yang dimana sama seperti sebelumnya, dan untuk Ki-nya itu 4.205,205,062. Perubahan suhu delta T untuk tembaga sama dengan aluminium, yaitu 3 derajat Celcius ketika menggunakan air keran dan 17 derajat Celcius dengan air panas. Kalau jenis hasil eksperimen atau C untuk tembaga sesuai dengan nilai literatur, yaitu 385 Joule per kilogram derajat Celcius, menunjukkan hasil pengukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan aluminium. Jumlah kalor atau Ki untuk tembaga lebih kecil dibandingkan aluminium yang disesuaikan dengan massa dan perbedaan suhu yang lebih rendah. Kesimpulannya, secara keseluruhan, untuk 3 hipotesis yang diajukan dapat diterima berdasarkan hasil eksperimen yang telah dianalisis. Yang pertama, pengukuran kalor jenis zat padat menggunakan kalorimeter sederhana memberikan hasil yang mendekati nilai literatur, terutama ketika dilakukan dengan kontrol eksperimen yang baik. Meskipun terdapat sedikit variasi pada hasil untuk aluminium, nilai untuk tembaga konsisten dengan nilai literatur menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk menentukan kalor jenis. Yang kedua, perubahan suhu zat padat sebanding dengan jumlah energi kalor yang diserap atau dilepaskan. Hal ini didukung oleh hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa energi kalor berhubungan langsung dengan perubahan suhu yang terjadi, konsisten dengan persamaan kalor. Dan yang terakhir, sistem kalorimeter yang tertutup dan terisolasi mencapai keseimbangan termal yang memungkinkan pengukuran akurat. Eksperimen menunjukkan bahwa menjaga sistem tertutup dan menghindari pertukaran energi dengan lingkungan adalah kunci untuk memperoleh hasil data yang akurat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.